Sedangkan mengetahui dalil akli secara tafsili, secara rinci dari masing-masing wujud, mengetahuinya secara detail, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada sebagian orang muslim di suatu daerah itu yang mengetahui dalil-dalil secara tafsili, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah secara tafsili, secara rinci. Kenapa harus ada? Untuk bisa menghilangkan syubhah atau membantah syubhah-syubhah. Syubhah itu sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang yang menyimpang untuk mengaburkan kebenaran. Dia menyampaikan secara logika atau secara nakli, menyampaikan qala Allah Ta'ala, tetapi ini dipahami secara tidak benar agar orang itu bingung, agar orang itu menyimpang dari kebenaran. Ini namanya syubhah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita hadir dalam majelis ini semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca 10 bait dari kitab Aqidatul Awam. Dengan membacanya berulang-ulang, semoga kita bisa hafal dan kemudian kita memahami apa yang kita baca dengan memahami nazam-nazam itu dengan majelis-majelis yang kita lakukan setiap hari. Mari kita mulai. 1, 2, 3. At-ta'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsanim falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawulin summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin kafi'lihi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kita pada hari ini sampai kepada nazam yang ke berapa nih? Ke-6 ya.
Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi wal mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu mangka utawi Allah iku mawjudun ana mawjud qadimun kang ora ana kawitane, baqi kang ora ana pungkasane, mukhalifun kang nulayani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Allah itu adanya tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Allah itu berbeda dengan makhluk secara mutlak. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini al-muallif yaitu Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi, beliau mulai menjelaskan rincian dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu, disebutkan satu persatu. Kemarin mu'allif menyebutkan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 20. Meskipun sebagian ulama mengatakan 13, dan kita tidak perlu mempermasalahkan apakah 13 atau 20, karena perbedaannya ternyata hanya perbedaan lafzi, bukan perbedaan yang hakiki, bukan perbedaan yang prinsip, tetapi hanya dalam hal cara menjelaskannya saja. Diawali dengan sifat, beliau mengatakan fallahu mawjudun, artinya Allah itu memiliki sifat wujud. Meskipun di sini mu'allif itu tidak menjelaskan secara detail makna dari masing-masing kitab, tetapi alhamdulillah kita dalam buku ini sudah menjelaskannya, meskipun juga tidak sangat rinci sekali, tetapi cukup bagi kita untuk menguatkan akidah dan keyakinan kita, pemahaman kita tentang masing-masing dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena sifat-sifat Allah ini seperti yang kita sampaikan kemarin tidak cukup bagi kita untuk sekedar menghafalnya saja, tetapi kita harus mengetahui makna dari masing-masing sifat tersebut. Kemudian kita juga penting untuk mengetahui dalilnya, baik itu dalil naqli maupun dalil aqli. Dalil itu ada dua, ada ad-dalil an-naqliyu, ada ad-dalil al-aqliyu. Ad-dalil an-naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu namanya dalil naqli. Kemudian yang kedua, dalil aqli adalah dalil yang bersumber dari akal, berdasarkan logika, dalil rasional, itu yang disebut dengan dalil aqli. Dalil naqli penting untuk kita ketahui, apalagi bagi para thalabatul ilmi, bagi para santri, bagi para kader-kader aswaja. Maka ini dituntut kita untuk mengetahui dalil naqli dari setiap sifat-sifat tersebut, dan juga mengetahui dalil aqli, baik secara ijmali maupun secara tafsili. Bahkan mengetahui dalil aqli secara
ijmali, secara global, secara ijmali itu secara global, itu hukumnya adalah fardu ain. Setiap muslim itu harus mengetahui dalil ijmali, yaitu bukti bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat-sifat yang 13 itu, yaitu dengan mengatakan bahwa seandainya Allah tidak disifati dengan sifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya, maka alam ini pastilah tidak ada. Pastilah alam ini tidak ada. Tetapi nyatanya alam ini ada, maka pasti Allah itu bersifatan dengan wujud. Nah, itu namanya apa? Dalil secara ijmali, secara global. Itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bahkan ada sebagian, meskipun ini bukan kaul yang yang bisa dipegangi, tetapi juga ada kaul yang mengatakan bahkan ini syarat dari sahnya iman. Tetapi kita tidak mengatakan begitu. Kita mengatakan bahwa ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jika seseorang itu tidak mengetahui dalil ijmali, maka dia tetap mukmin, tetapi dia asin, dia berdosa. Misalnya dia tahu Allah mawjud, Allah qadim, Allah baqi, Allah mukhaliful lil khalqi, tetapi dia nggak tahu dalil semuanya itu secara global, tidak tahu. Maka dia di sini jatuh kepada dosa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita ini. Kita diperintahkan untuk berpikir, untuk menggunakan akal kita dalam berpikir untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu adalah perintah terhadap kita agar menggunakan akal ini memikirkan makhluk, memikirkan diri kita, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mengetahui dalil akli secara tafsili, secara rinci dari masing-masing wujud, mengetahuinya secara detail, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada sebagian orang muslim di suatu daerah itu yang mengetahui dalil-dalil secara tafsili, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah secara tafsili, secara rinci. Kenapa harus ada? Untuk bisa menghilangkan syubhah atau membantah syubhah-syubhah. Syubhah itu sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang yang menyimpang untuk mengaburkan kebenaran. Dia menyampaikan secara logika atau secara nakli, menyampaikan qala Allah Ta'ala, tetapi ini dipahami secara tidak benar agar orang itu bingung, agar orang itu menyimpang dari kebenaran. Ini namanya syubhah. Atau dia syubhah-syubhah akli juga disampaikan oleh mereka dengan mengatakan misalnya Allah, dia mengatakan Allah itu bertempat. Kalau nggak bertempat ya nggak ada, kata dia. Buktinya saya ini ada, saya bertempat. Kamu itu juga ada, kamu itu bertempat. Bumi ini juga ada, bumi ini bertempat. Langit itu juga ada, langit itu bertempat. Berarti kalau ada itu harus bertempat. Kalau kamu bilang Allah ada tapi nggak bertempat, sama saja kamu mengatakan Allah itu nggak ada. Itu namanya apa? Syubhah. Syubhah itu rekayasa untuk menyimpangkan, membuat orang sesat. Padahal apa? Padahal bahwa Allah maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat, itu dalilnya sangat terang. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'.
Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jika Allah dikatakan bertempat, ya sama dengan saya, sama dengan kalian semua, sama dengan kambing, sama dengan sapi yang juga duduk. Banyak sekali persamaannya dengan makhluk, padahal secara tegas dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Nanti akan kita bahas tentang sifat itu. Nah, ini namanya hati-hati dengan syubhah itu. Nah, syubhah itu akan bisa dikalahkan, akan bisa dihilangkan manakala ada kader-kader seperti kita yang mengetahui dalil-dalil tafsiri tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka dalam pengajian kita ini insya Allah akan kita bahas dalil-dalil itu, baik dalil naqli maupun dalil aqli. Kenapa diperlukan dalil aqli? Tidak cukup dengan dalil naqli saja. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang Islam yang dia mempercayai Al-Quran dan hadis, maka dalil Al-Quran cukup. Ketika kita mengatakan, misalnya ketika kita mengatakan Allah itu ada, dalilnya afillahi syak. Ketika kita mengatakan Allah itu enggak serupa dengan makhluknya, dalilnya laisa kamitslihi syai'. Ketika kita mengatakan Allah itu maha kuasa, dalilnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, mereka sudah terima. Karena orang Islam sangat yakin terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis. Begitu ayat disebutkan, maka kita sudah taslim, kita sudah menerima apa yang disampaikan tersebut. Nah, tetapi kalau yang kita lawan itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran, tidak mempercayai hadis, seperti orang-orang kafir, apakah cukup kita dengan mengatakan qala Allah Ta'ala? Tidak. Mereka akan mengatakan, saya nggak percaya sama kitab kamu. Kenapa kamu bilang qala Allah Ta'ala? Wong saya nggak percaya dengan kitab kamu, kata mereka seperti itu. Maka kita nggak akan bisa menjelaskan tentang kebenaran Islam kepada mereka. Maka disinilah maka diperlukan apa? Dalil aqli. Biasanya guru kita itu menjelaskan tentang seandainya terjadi perdebatan di antara orang Wahabi. Orang Wahabi ini nggak mau dalil akli, itu nggak mau. Makanya kita yang dicontohkan adalah orang Wahabi. Maunya Quran dan hadis, dia tidak mau dalil akli, dalil secara akal itu tidak mau. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keduanya. Dasar agama, dasar ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Tetapi akal itu berfungsi sebagai syahidun li syar'i, sebagai saksi pembukti kebenaran Al-Quran dan hadis. Jadi ajaran Islam itu diambil dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Lah akal itu bukan sumber ajaran Islam. Akal ini bukan sumber ajaran Islam, tapi akal ini sebagai saksi pembukti kebenaran Al-Quran dan hadis. Ketika Allah berfirman laisa kamitslihi syai', maka akal kemudian bekerja membenarkan laisa kamitslihi syai'. Ketika Allah berfirman wa huwa bikulli syai'in alim, maka akal kemudian bekerja membenarkan ayat tersebut. Jadi fungsinya adalah sebagai saksi pembenar, pembukti kebenaran dari syarak, dari Al-Quran dan hadis. Itu fungsi akal. Kita tidak mengatakan akal adalah dasar agama, sumber ajaran Islam, tidak. Tetapi akal diperlukan. Selain dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk menggunakan akal kita untuk berpikir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi orang-orang Wahabi, mereka tidak mau.
Mereka tidak mau dalil akli, sehingga mereka mencela ilmu kalam. Mereka mencela ilmu tauhid yang kita pelajari dengan mengemukakan dalil nakli dan dalil akli, itu mereka cela. Karena kalau orang Wahabi itu menerima dalil akli, maka habis. Ajaran-ajaran mereka terbantahkan semua. Sesatnya itu terlihat semua jika menggunakan dalil akli. Tapi karena mereka itu nggak pakai otak, mereka itu nggak pakai akal, mereka bersembunyi di balik nas-nas Al-Quran dan hadis yang diselewengkan pemahamannya oleh mereka. Sehingga orang yang tidak mengetahui memandang seakan-akan ajaran itu benar, tetapi sesungguhnya tidak benar sama sekali. Apalagi apabila kemudian seseorang mau berpikir, maka akan semakin terlihat kekeliruan dari ajaran-ajaran kelompok Wahabi ini. Mereka nggak mau berpikir, nggak mau pakai otak, diajak mikir sedikit nggak mau. Seandainya mereka mau, maka mereka akan tahu kebenaran. Tapi karena nggak mau pakai otak, otaknya dienggurkan, otaknya ditaruh di dengkul misalnya, maka apa? Jadinya mereka nggak bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu permasalahannya seperti itu. Sedikit saja mereka mau pakai otaknya, maka mereka akan tahu kebenaran ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sayangnya itu tidak terjadi. Diperumpamakan seandainya terjadi perdebatan antara orang Wahabi dengan orang penyembah matahari. Orang Wahabi bilang, kamu masuklah Islam, sembahlah Allah, karena Allah itu satu-satunya zat yang karena Allah itu adalah satu-satunya zat yang wajib disembah, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian penyembah matahari itu mengatakan, kenapa saya harus meninggalkan Islam? Kenapa saya kok harus meninggalkan menyembah matahari? Apa alasannya? Sedangkan kamu tahu matahari itu ada. Setiap pagi dia muncul, kemudian ketika sore dia tenggelam, pagi muncul lagi. Saya bisa melihatnya, kamu juga bisa melihatnya. Kita semuanya tahu manfaat matahari. Seandainya matahari tidak terbit beberapa hari, bisa mati semua manusia dan semua binatang dan tumbuh-tumbuhan. Saya tahu manfaatnya, kalian tahu manfaatnya. Kenapa saya dilarang menyembah matahari? Sementara kamu menyembah Allah yang saya nggak bisa melihatnya, kalian juga tidak melihatnya. Mana buktinya? Orang Wahabi, qala Allah Ta'ala afillahi syak. Dia mendalil dengan ayat Al-Quran. Kemudian apa kata penyembah matahari? Saya bukan orang Islam, saya nggak percaya sama Al-Quran. Jelaskan buktinya secara akal. Orang Wahabi apa? Tolah-tolah, nggak bisa menjawab. Wong dia nggak pakai akal. Otaknya tadi apa? Ditaruh di dengkul. Gimana dia mau? Bagaimana dia bisa menjelaskan? Dengan orang kafir saja kalah hujahnya. Ini orang Wahabi. Tetapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mudah menjelaskan kepada mereka. Matahari tidak berhak untuk disembah, karena matahari itu makhluk. Matahari itu sama dengan kita. Dia memiliki bentuk, dia memiliki ukuran, dia memiliki warna, dia bertempat. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, pasti ada yang menjadikannya pada ukuran itu. Dia membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya pada ukuran dan bentuk itu. Dan itu menunjukkan bahwa dia makhluk seperti kita, dan makhluk tidak layak untuk disembah. Sebagaimana kita makhluk tidak layak untuk disembah, maka matahari juga makhluk tidak layak disembah.
Nah, itu kalau kita pakai otak, maka mereka tidak akan bisa untuk membantah kita. Tetapi kalau orang Wahabi yang nggak pakai otak, maka ya nggak bisa mereka menjelaskan orang kafir untuk kebenaran Islam, untuk kemudian mereka bisa menerima dan masuk ke dalam agama Islam. Makanya dalil akli ini sangat diperlukan. Harus ada dalam setiap daerah orang yang menguasai akidah Islam, menguasai sifat-sifat Allah, itu dengan dalil, baik itu nakli maupun akli, baik secara ijmali maupun secara tafsili, harus ada. Kalau secara ijmali, setiap muslim itu harus ada dalam dirinya. Kalau enggak punya dalil ijmali, maka seseorang itu imannya sah tetapi dia berdosa. Tadi sudah kita jelaskan, dalil ijmali itu seperti seseorang mengatakan, seandainya Allah itu tidak disifati dengan sifat wujud, maka pastilah alam ini nggak ada. Karena alam ini kan pasti harus ada yang menciptakannya. Jika dikatakan Allah itu nggak ada, pencipta itu nggak ada, maka alam ini nggak akan ada. Tapi nyatanya ada, maka berarti Allah itu ada. Karena nggak mungkin adanya alam tanpa ada yang menciptakannya. Itu adalah dalil ijmali, secara global harus ada dalam benak kita, yang dalam akal kita seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita kembali kepada materi kita pada pagi hari ini, penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini disebut dengan sifatul zat, ya, disebut dengan sifatul zat. Karena para ulama membagi sifat-sifat Allah itu menjadi dua. Ada sifatul zat, ada sifatul af'al. Sifatul zat artinya as-sifah allati yusafullahu biha wa la yusafu bididdiha, yaitu sifat-sifat yang Allah itu disifati dengan sifat tersebut, tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Itu namanya apa? Sifatul zat. Allah disifati dengan sifat itu, tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Nah, semua sifat 13 atau 20 ini adalah sifatul zat. Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut, tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Karena sifat kebalikan dari sifat wajib bagi Allah ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Allah itu disifati dengan sifat wujud, tidak disifati dengan sifat adam. Adam itu artinya tidak ada. Allah itu disifati dengan sifat qidam, tidak disifati dengan sifat hudus yang berpermulaan. Allah itu disifati dengan sifat baqa, tidak disifati dengan sifat fana yang akan hancur. Allah itu disifati dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi, tidak disifati dengan mumatsalah lil hawadisi, dan seterusnya. Nah, jadi Allah disifati dengan sifat-sifat itu, tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Itu yang disebut dengan sifatul zat. Kalau sifatul af'al atau yang disebut dengan sifatul taqwin adalah as-sifah allati yusafullahu biha wa yusafu bididdiha. Yusafu biha wa yusafu bididdiha. Allah disifati dengan sifat tersebut, juga disifati dengan sifat kebalikannya. Itu namanya sifatul af'al. Misalnya al-ihya, menghidupkan. Allah itu adalah zat yang menghidupkan. Menghidupkan sifat perbuatan Allah. Allah disifati dengan al-ihya, Allah juga disifati dengan al-imatah, mematikan. Allah itu menghidupkan, Allah itu juga mematikan. Allah itu is'ad, memberikan kebahagiaan,
Allah juga isqa, yang memberikan celaka bagi seseorang. Itu namanya apa? Sifatul af'al. Allah disifati dengan sifat itu, juga disifati dengan sifat kebalikannya. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, yang kita sedang bahas ini adalah seluruhnya adalah sifatul zat, sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu mawjudun. Yang pertama sifat wujud, artinya Allah itu ada. Ini berulang-ulang sejak kemarin sudah kita jelaskan. Allah itu ada. Tidak ada keraguan terhadap adanya Allah. Kita orang Islam sama sekali nggak ragu kalau Allah itu ada. Meskipun kita nggak pernah melihatnya, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Kalau dalil naklinya adalah firman Allah, afillahi syak. Surat Ibrahim ayat 10. Afillahi syak aila syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada keraguan dalam diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Apa dalil aklinya bahwa Allah itu ada? Adanya alam semesta ini. Wujudul alam dalilun ala wujudillah. Adanya alam semesta ini, bumi dengan segala isinya, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, ini adalah bukti kalau Allah itu ada. Langit dengan segala isinya, itu semuanya membuktikan bahwa Allah itu ada. Bahkan alam ini disebut alam karena dia adalah alamah ala wujudillah. Jadi alam itu adalah artinya apa? Tanda. Jadi alam disebut alam dalam bahasa Arab karena dia adalah tanda akan adanya Allah. Maka disebut alam. Alam ini disebut alam karena dia alamatun ala wujudillah. Dia adalah alamah, tanda akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada karena ada alam semesta ini. Kemarin kita sampaikan, ada tulisan, pasti ada yang menulis. Ada bangunan, pasti ada yang membangun. Ada perubahan, pasti ada yang merubah. Ada pukulan, pasti ada yang memukul. Jika misalnya kamu malam-malam di tengah malam misalnya berjalan di luar rumah, kemudian tiba-tiba ada yang mukul dari belakang, maka kira-kira ucapan pertama kita yang muncul dari mulut kita apa? Siapa ini? Siapa ini? Siapa? Pertanyaannya adalah siapa? Kenapa? Akal kita secara refleks mengatakan ini ada pukulan, pasti ada yang memukul. Kalau kita melihat rumah yang bagus, indah misalnya, maka pikiran kita, siapa ini yang buat? Siapa yang buat kok bagus sekali? Nah, ini namanya apa? Akal memang begitu. Akal itu mengatakan kalau ada bangunan pasti ada yang membangun. Kalau ditulis di sini misalnya ditulis rizki jelek misalnya dalam papan tulis, misalnya contoh. Kemudian dia nggak tahu yang nulis. Begitu dia waktu ditulis itu rizki nggak ada di sini. Ketika dia masuk, lihat, pasti pertanyaan kamu pertama apa? Siapa yang nulis ini? Kurang ajar. Siapa? Pertanyaannya adalah siapa yang nulis? Kenapa begitu? Karena dia dalam akalnya mengatakan ada tulisan, pasti ada yang menulis.
Pasti seperti itu. Demikian juga kalau sebaliknya tadi, biar nggak jelek kita balik. Misalnya tertulis di papan tulis, rezeki nggak tahu, rezeki tampan misalnya. Nah, dia masuk pun dia juga bertanya juga, siapa ini yang nulis? Kok ternyata ada penggemar saya sembunyi-sembunyi. Dia nggak mau tahu, dia tiba-tiba ditulis seperti itu. Pertanyaannya apa? Sama, siapa yang menulis? Bangunan tadi juga ada bangunan masih sebulan sudah rontok semua, masih baru dibangun sudah meledak semua temboknya sudah. Pasti pertanyaan, siapa ini yang bangun kayak begini? Siapa? Karena apa? Karena akal kita mengatakan ada bangunan pasti ada yang membangun, ada tulisan pasti ada yang menulis, ada perubahan pasti ada yang merubah. Misalnya saya taruh HP saya di sini, atau HP saya taruh di sini. Kemudian saya ke kamar mandi sebentar, tiba-tiba ada di bawah, berubah. Masa nggak mungkin dia berjalan sendiri, pasti ada yang merubahnya. Maka pertanyaan, siapa ini yang merubah? Ini yang memindahkan HP saya. Jadi itu akal memang begitu. Akal itu nggak percaya kalau ada sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Maka ada bumi dengan segala isinya, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada langit dengan segala isinya, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kita ini ada. Kita ini bukan saya ada dan bukan saya yang mengadakannya. Juga bukan orang tua kita yang mengadakannya. Yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena apa? Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakannya. Dan kita tahu bahwa bukan kita yang mengadakannya, dan bukan manusia yang mengadakan manusia yang lainnya. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kita berpikir misalnya tentang diri kita saja. Tadi dikatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita berpikir tentang diri kita. Misalnya kita mengatakan, saya ini ada setelah dulu saya nggak ada. Itu kan benar ya. Saya ini ada setelah dulu saya nggak ada. Tahun 70 saya nggak ada. Saya ini sekarang ada setelah sebelumnya saya nggak ada. Dan sesuatu yang ada setelah sebelumnya itu nggak ada, pasti ada yang mengadakannya. Wong dulu nggak ada, sekarang ada, pasti ada yang mengadakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Berarti saya pasti ada yang mengadakannya. Berarti saya pasti ada yang mengadakannya. Loh, kalau begitu berarti pencipta itu ada. Nah, itu namanya apa? Berpikir. Yang menghasilkan hasilnya adalah bahwa pencipta itu ada. Dan pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita kok tahu kalau Al-Khaliq, sang pencipta alam semesta ini adalah Allah? Dari berita para nabi. Jadi kalau kita berpikir seperti tadi, kita hanya tahu bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Hanya sebatas itu. Tetapi kita tidak tahu siapa nama sang pencipta itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai dengan Nabi Muhammad, memberitahukan kepada umat manusia bahwa Al-Khaliq, sang pencipta itu bernama Allah. Dan memberitahukan kepada umat manusia hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Bahwa Allah memerintahkan, Allah yang menciptakan kalian memerintahkan kepada kalian untuk sholat, untuk puasa, untuk mengeluarkan zakat jika memiliki harta yang telah memenuhi syarat,
memerintahkan kalian berbuat baik kepada sesama, melarang kalian untuk menzalimi orang lain, mencaci orang lain, melarang kalian untuk berzina, mencuri dan seterusnya. Nah, itu tugas para nabi, memberitahukan itu. Karena kita nggak tahu ini apa yang Allah, dengan akal kita nggak tahu ya, dengan akal kita tidak tahu Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan apa dan apa yang dilarang bagi kita, nggak tahu. Maka para nabi tugasnya untuk menyampaikan itu kepada kita, bahwa Sang Pencipta diri kita itu punya perintah dan punya larangan yang harus kita taati. Nah, itulah hikmah diutusnya para nabi, mubasyirina wa mundhirin. Itu tugas mereka untuk berdakwah, menyampaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala dan surga. Menjelaskan kepada umat manusia hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kemudian mengancam, memberikan peringatan keras terhadap mereka bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang diharamkan maka akan diancam dengan azab neraka nanti di akhirat. Itu tugas dari para nabi. Sedangkan dengan akal, maka kita sudah punya kesimpulan bahwa pencipta ini ada. Namanya Allah berdasarkan kabar dari seluruh para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa nama Sang Pencipta itu Allah, tetapi mulai dari Nabi Adam, Nabi Syes, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Seluruh para nabi mengkabarkan bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ada keraguan sedikit pun tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ragu Allah itu ada apa enggak, maka dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Dari mana kita bisa ragu terhadap adanya Allah, sementara alam semesta ini ada dan membuktikan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah terbukti. Sesuatu yang misalnya adanya manusia ini, kita misalnya dalam diri kita, dulu kita kecil kemudian besar. Siapa itu yang membesarkan? Kita makan sesuatu misalnya yang sering kita contohkan, makan dan minum melalui satu jalan. Di dalam ada pabrik besar yang kita nggak tahu hakikatnya. Ada pabrik besar yang kita makan apa saja, kemudian itu bisa dirubah. Mana yang bisa manusia bisa membuatnya? Bisa berubah jadi darah, bisa berubah jadi daging, bisa berubah jadi tulang. Kemudian sisa-sisanya yang tidak terpakai bisa kemudian dibuang melalui dua jalan. Sebagian dibuang lewat belakang, sebagian dibuang lewat depan. Padahal masuknya lewat satu jalan mulut saja. Tetapi hakikatnya kita yang ada dalam diri kita nggak tahu, dan kita bukan kita yang menggerakkan pabrik besar ini yang ada pada diri kita. Itu menunjukkan apa? Masa tetap nggak yakin bahwa Allah itu ada? Allah Subhanahu wa ta'ala ada, la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan sama sekali akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil naklinya apa? Afillahi syak. Dari hadis, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Kana Allahu, kana Allah mawjud, Allah itu ada fil azal. Wa lam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Ketika dikatakan kana Allah, artinya Allah itu ada fil azal. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah yang ada. Ketika pada azal itu tidak ada sesuatu selain Allah. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada manusia, tidak ada arsy, tidak ada segala sesuatu.
Allah ada. Tanpa semuanya itu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, ini sifat wujud. Sifat wujud harus kita kuatkan dalam diri kita, keyakinan tentang hal itu. Awas seseorang yang ragu-ragu terhadap adanya Allah atau menafikan adanya Allah, maka hukumnya bukan orang Islam. Ada perdebatan di antara para ulama Islam dan seorang ateis. Orang ateis adalah orang yang tidak percaya kalau Tuhan ini ada. Dia nggak percaya. Komunis yang akidahnya itu nggak mempercayai bahwa alam ini ada penciptanya. Menurut dia alam ini ada dengan sendirinya. Itu ateis dan seorang ulama Islam. Qila, beliau itu adalah Al-Imam Abu Hanifah. Terjadi perdebatan dengan ulama Islam ini, dengan si ateis tersebut. Awalnya memang ateis itu yang menantang. Dia merasa hebat, menantang, datangkan ulama kalian untuk berdebat dengan saya. Maka kemudian dipanggillah sang ulama ini oleh penguasa ketika itu. Masyarakat dikumpulkan untuk melihat perdebatan antara si ateis dan ulama Islam ini. Maka pada waktu yang sudah ditentukan dan di tempat yang sudah ditentukan, si ateis datang duluan. Dia sudah datang. Pokoknya dia sangat pede, percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan hujjah dari ulama Islam ini. Sementara sang ulama itu datang terlambat, waktunya sudah pas, dia kok belum ada ini. Sang ulama ini belum hadir di majelis. Dalam hatinya si ateis takut ini, si ulamanya kira-kira seperti itu. Ini tambahan ya, kira-kira seperti itu, bahwa si alim itu, si ateis itu merasa percaya diri bahwa dia merasa dia nggak akan bisa dikalahkan. Kemudian setelah beberapa lama, agak terlambat, si ulama datang. Si ulama datang, langsung ditegur oleh sang ateis. Kenapa kamu terlambat? Apakah kamu takut? Kemudian apa? Si ulama mengatakan, enggak, begini ceritanya. Rumah saya itu ada di belakang sungai Dajlah. Ini di Irak ya, itu kejadiannya. Sehingga tadi saya ketika mau menyeberang sungai, perahunya nggak ada. Perahunya nggak ada. Saya lihat hanya papan-papan yang berserakan saja. Perahunya nggak ada. Kemudian saya lihat saja, tiba-tiba papan itu berjalan sendiri, kemudian membentuk sebuah perahu. Kemudian saya naiki, sehingga saya datang agak terlambat. Begitu ceritanya. Begitu mendengar seperti itu, sang ateis langsung teriak dia, kalian umat Islam, ada nggak orang yang lebih pembohong dari ulama kalian ini? Masa ada perahu nggak dipegang oleh orang bisa jadi sendiri? Pembohong ulama kalian ini. Langsung dibalik oleh ulama, jika kamu tidak percaya bahwa perahu itu ada yang membuatnya, kamu tidak percaya bahwa ketika kamu mengatakan bahwa kamu tidak percaya bahwa perahu itu tidak ada yang membuatnya, gimana? Kamu tidak percaya bahwa perahu ini itu tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang membuatnya. Kenapa kamu tidak percaya bahwa alam semesta ini ada penciptanya? Ketika saya katakan perahu ini nggak ada yang membuat, kamu bilang pembohong saya.
Tetapi kenapa kamu mengatakan bumi alam semesta ini nggak ada penciptanya? Nah, langsung terdiam. Debatnya belum mulai sudah kalah duluan. Nah, ternyata dia sudah terlanjur percaya diri dengan dirinya. Debat belum dimulai dia sudah kalah. Ternyata ini strategi dari sang ulama untuk menjelaskan secara akli bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul ada. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Demikian insyaallah ini masih satu sifat dari 4 sifat yang disebutkan dalam nazam yang ke-6 ini. Insyaallah besok penjelasannya akan kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.